Barang siapa yang belum bisa maksimalkan amal solehnya di malam hari dengan qiyamul lail, salat malam, berdoa, membaca Al-Quran, maka jangan terlalu bersedih. Masih ada waktu siang hari. Maksimalkan ibadah kita di siang hari dan sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi lam yattakhidh sahibatan wala walada wal hayyul qayyum wal hayyu la yamut wal insu wal jinnu yamutun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq dini rahmati wal adalah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, bahagia rasanya pada kesempatan siang hari yang berberkah ini, pada hari Jumat Sayyidul Ayyam, rajanya penghulunya para hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita kembali bersua. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan adalah perpisahan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin azakumullah jami'an, berbicara terkait dengan waktu. Waktu adalah makhluk di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya, pada dasarnya tidak ada yang namanya waktu sial. Waktu sial untuk berdagang tidak ada. Waktu sial untuk berbisnis tidak ada. Waktu sial seperti itu. Waktu sial untuk melakukan perjalanan jauh safar. Waktu sial untuk melakukan pernikahan. Barang siapa yang bersuudzon, berburuk sangka terkait dengan waktu, berarti dia sudah berburuk sangka kepada pencipta waktu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah." Wa rabbuka, dan Rabb kita semua, Allah Subhanahu wa taala, yakhluqu ma yasha, menciptakan apa saja sekehendak Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, kun, jadilah, maka akan jadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ada waktu-waktu. Wa yakhtar, dan Allah Subhanahu wa taala memilih di antara sebagian makhluknya, diutamakan di sebagian makhluknya di atas makhluk-makhluknya yang lain. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menghususkan secara harian atau dari segi waktu malam. Di antara waktu-waktu yang ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan di sana ada yang namanya hari Id tahunan, ya, Idul Fitri, ada hari Id, Idul Adha. Hari kemenangan kaum muslimin untuk memperbanyak ibadah. Setiap pekannya ada yang namanya hari Jumat untuk memperbanyak ibadah. Setiap harinya ada yang namanya waktu bukur, waktu pagi, untuk memperbanyak ibadah, mulai dari dengan solat subuh, solat fajar. Di malam hari ada yang namanya Lailatul Qadar. Ada malam Al-Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Zikir-zikir kita, bacaan Al-Quran kita, solat malam kita yang dilakukan pada malam hari tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahunan per hari dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara waktu bulanan Allah pun memilih bulan suci Ramadan yang kurang lebih 40 hari lagi, ya. Di antara 12 bulan yang ada dari bulan-bulan Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan untuk kita memperbanyak ibadah pada bulan tersebut. Satu bulan, ya, yang disebut dengan ibadah puasa Ramadan. Pada bulan tersebut juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, maka bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Di sana ada bulan haji, ya, bulan Dzulhijjah, yang pada bulan tersebut salah satu rukun Islam juga yaitu haji dilaksanakan. Pada bulan tersebut juga ada yang namanya, ya, Yaumun Nahar. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban. Dan secara umum dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa taala memilih 4 bulan Al-Haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum.
Dan para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada 4 bulan haram. Maksudnya haram di sini adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diharamkan untuk melakukan berbagai macam keburukan, kejelekan, dosa, termasuk peperangan di dalamnya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaminkan barang siapa yang melakukan kebaikan, ketaatan pada bulan tersebut, yang 4 ini, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Atau bahkan sebaliknya, orang-orang yang mencoba untuk menentang Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah dengan melakukan berbagai macam keburukan, dosa pada 4 bulan haram ini, akan dilipat gandakan pula dosanya. Wal'iyadu billah. Begitulah kehidupan kita para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan potongan-potongan waktu. Al-lail wan nahar dabatan. Ulama kita mengatakan waktu malam dan waktu siang itu seperti dabatan, seperti 2 binatang tunggangan, 2 kendaraan yang kita tunggangi setiap harinya. Di malam hari ada kendaraan malam, di siang hari ada kendaraan siang. Tapi ujung-ujungnya kita akan berhenti di satu stasiun yang sama. Tua, muda, kaya, miskin, ya. Sebagai dosen maupun sebagai pelajar, apapun suku kita, semuanya akan berhenti di satu stasiun yang sama, di satu terminal yang sama, yaitu al-maut. Stasiun kematian, terminal al-maut, terminal kematian, yang kita semua tidak mengetahuinya kapan kita akan bertemu. Berhenti di terminal tersebut. Ahibati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Ruas TV. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oleh sebab itu Rasulullah SAW, ya, diberikan wasiat wejangan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka ya mayyitun. Silahkan engkau hidup sekemampuanmu, sekemauanmu, sepanjang apapun usiamu, ujung-ujungnya kita semua akan meninggal dunia. Maka Rasulullah ditanya terkait dengan kematian ini, hari kiamat, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan itu terjadi hari kiamat wahai Rasulullah? Maka Rasulullah memberikan petunjuk kepada para sahabat dan kita semua. Apa sesungguhnya yang paling penting untuk kita tanyakan? Ma'a'adadta laha, apa yang telah engkau siapkan sih sebetulnya? Apa bekalmu untuk menghadapi hari kiamat yang besar atau kiamat yang kecil, kematian? Apa yang telah kita siapkan para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'a'adadta laha. Maka yang harus kita siapkan adalah amal soleh, amal-amal kebaikan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Setelah keimanan, memperbanyak amal soleh para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang belum bisa maksimalkan amal solehnya di malam hari dengan qiyamul lail, salat malam, berdoa, membaca Al-Quran, maka jangan terlalu bersedih. Masih ada waktu siang hari. Maksimalkan ibadah kita di siang hari dan sebaliknya. Itu semua kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatian dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sekarang momennya kita berada salah satu bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian yang terpisah Rajab. Kita sekarang berada di pertengahan bulan Rajab, para hadirin dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kurang lebih 40 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita bertanya, misalkan di antara kita ini ada atlet, ya, atlet panahan, mungkin atlet berenang, atlet berlari, dan lain sebagainya. Kalau seorang atlet akan berlomba kurang lebih 1 bulan ke depan, ada waktu perlombaan tingkat nasional maupun internasional, pasti dia akan mempersiapkan dirinya. Akan latihan dengan giat, bercapek-capek, berkeringat-keringat untuk mendapatkan apa? Kemuliaan di dunia ini. Mendapatkan kemenangan, medali, yang notabene itu dari manusia. Nah, ini Ramadan adalah ajang untuk memanen apa yang akan kita tanam, yang telah kita tanam pada bulan ini, bulan Rajab. Kemudian kita sirami pada bulan Sya'ban, kemudian datang Ramadan, kita akan memanennya. Kita akan melihat hasil apa yang telah kita tanam. Persiapkan, kita latih mulai dari bulan ini, perhatian hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berlatih. Yang pertama, apa yang harus kita latih dan kita tingkatkan kualitasnya? Yang pertama adalah salatul jamaah. Mari kita meningkatkan kualitas salat berjamaah kita. Yang biasanya masbuk, terlambat ke masjid, laki-laki, bapak-bapak, ya, sekarang tingkatkan selama bulan Rajab ini, jangan terlambat.
usahakan bersama imam takbiratul ihram. Kemudian yang biasanya sholatnya itu kualitasnya ya hanya gerakan saja, casing saja, sekarang tingkatkan dengan kehusyuan. Sholat dengan hati, seolah-olah lagi bermunajat, bertamu di rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah. Masjid adalah baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemuliaan. Di dalamnya ada sujud, ada ruku, ada salat, ada bacaan Al-Quran, ada zikir, dan berbagai macam ibadah. Maka mari kita targetkan selama bulan Rajab ini, latih diri kita untuk tidak masbuk, tidak tertinggal salat 5 waktu berjamaah di masjid, misalkan bagi laki-laki atau ibu-ibu yang berada di rumah. Usahakan salat tepat waktu. Jangan sia-siakan waktu salat ini dengan alasan memasak, berdandan, belanja, dan lain sebagainya. Wallahul musta'an. Kemudian yang kedua yang harus kita jaga kualitas dan kuantitasnya adalah qiraatul Quran. Adalah membaca dan mengkaji Al-Quran. Para hadirat pemirsa Rosti TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan keluh lidah ini untuk berlomba pada bulan Ramadan kalau kita tidak latih dari sekarang. Kecepatannya, ketepatannya, kualitas maupun kuantitasnya. Ya, Al-Quran ini kan ada 30 juz. Setiap juz itu ada kurang lebih 10 lembar. Dan sholat kita ini ada 5 waktu gitu ya. Jadi kalau 10 dibagi 5, cukup kita membaca 2 lembar saja. Setiap waktu sholat, subuh 2 lembar, sampai isya 2 lembar, insya Allah akan selesai 1 juz. Kalau dikali 30 berarti sudah 30 juz dalam 30 hari, insya Allah kita akan tamat, minimal 1 tamatan. Kemudian selanjutnya yang ketiga yang harus kita latih adalah belajar untuk bersedekah. Para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan kualitas dan kuantitas sedekah kita. Sedekah ini akan menyucikan hati kita, menyebabkan kenikmatan dalam hati kita ketika kita merasakan nikmatnya berbagi, indahnya berbagi dan bersedekah. Para hadirin hadirat pemirsa Rosti TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin kecil-kecilan. 1 dos misalkan air minum, air gelas, berapa harganya? 20.000, 25.000. Tapi kita rutin melaksanakannya, kita bagi-bagi dalam acara Jumat Berkah. Di sana ada yang membawa nasi bungkus, di sini ada yang membawa air dos. Indahnya kebersamaan. Dan kita akan merasakan nikmatnya berbagi dengan sesama kaum muslimin muslimat. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yang harus kita latih pada bulan ini adalah qiyamul lail. Menjaga ibadah malam kita yang bernama salat malam. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi diri kita. Dan kalau kita tidak bisa menjaga misalkan salat di sepertiga malam terakhir, orang lagi tidur nyenyak, kita terbangun, masih sulit Ustaz, dingin, tidak bisa berwudu, tidak bisa bangun. Kita mulai dengan ba'da salat isya. Mulai setelah kita salat isya, kemudian kita salat 2 rakaat sunnah rawatib. Setelah itu kita salat 1 rakaat minimal, itu namanya salat witir ganjil. Bisa 1, 3, 5 sekemampuan kita. Setelah itu kita merasakan kenikmatannya salat witir, salat sunnah ini, kita tingkatkan lagi sebelum tidur. Sudah kita jaga dan kita merasakan kenikmatannya, nanti kita bangun. Cepat-cepat tidur misalkan, paling lambat pukul 11 malam kita sudah tidur, menjaga kesehatan diri kita, berikan hak-hak diri kita. Kemudian kita niatkan untuk salat malam. Bangun jam 2, jam 3, setengah 4, kemudian kita salat malam, diakhiri dengan salat witir. Begitulah kebiasaan kita atau ibadah kita pada bulan Ramadan. Seperti itu. Ada tarawih kan? Tarawih, ada witir. Itu kalau tidak dijaga, dilatih dari sekarang, maka lutut kita ini akan bergetar ya. Tidak bisa bertahan untuk menikmati bacaan imam yang begitu merdu, syahdu. 1 lembar, ditambah lagi 2 lembar, ditambah lagi 3 lembar. Mungkin ada yang membaca dalam sholatnya 1 juz setiap malamnya, karena sudah terbiasa. Dibiasakan kenikmatan kehusyuannya dari sekarang. Para hadirin hadirat pemirsa Rosti TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang harus kita jaga amal ibadah yang berkualitas pada bulan Rajab ini adalah hifdzul qulub. Adalah jagalah hatinya, menjaga kualitas hati kita. Bagaimana caranya? Menjaga kualitas hati kita ini yang pertama, keluarkan dulu kotorannya. Noda-noda dosa, ya. Dosa-dosa hati kita keluarkan dulu. Riyanya, sum'ah, ingin dilihat, didengar, amal ibadah kita oleh orang lain, ingin dipuji-puji hanya oleh manusia ya.
ingin dikatakan bapak pulan, ibu pulan, dermawan, dan sebagainya. Keluarkan semua itu. Ya. Rasa jengkel, iri, dengki, kikir, semua itu keluarkan dari hati kita. Para hadirin hadirat pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isi dengan amalan-amalan hati. Isilah dengan keikhlasan, isilah dengan kesabaran, isilah dengan kejujuran, ya. Isilah dengan rasa ukhuwah mahabbah dengan sesama kaum muslimin. Para hadirin hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan indah menyambut Ramadan ini dengan ukhuwah, dengan persaudaraan. Tidak ada iri, dengki dengan saudara kita. Para hadirin hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat tadi At-Taubah 36 disebutkan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah diri kalian, ya, bidzalimi. Anfusakum dalam bahasa Arab, diri-diri kalian. Padahal diri kita ini hanya satu. Maksudnya diri kita dengan diri orang lain. Kaum muslimin ini seluruh dunia, atau cakupannya nasional seluruh Indonesia, kaum muslimin muslimat itu adalah kal jasadil wahid. Kita semua ini seperti jasad, badan yang satu. Ketika ada sebagian kaum muslimin yang ternodai kehormatannya, terlukai dirinya, kita juga menangis. Kita juga merasakan kesakitan tersebut. Sebagaimana satu tubuh. Kalau mata kita menangis, maka tangan kita mengusapnya. Kalau tangan kita terluka, maka mata ini menangis. Begitulah satu tubuh kaum muslimin. Maka fala tadlimu fihinna anfusakum. Diri kita jangan dizalimi, orang lain jangan dizalimi. Apa itu zalim? Zalim itu adalah berlaku sewenang-wenang, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan ulama kita membagi kezaliman ini kepada 4 bagian. Yang pertama, zulmul abdi li rabbih, kezaliman seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat tersebut tidak disebutkan fala taqdzibu, janganlah kamu berdusta, janganlah kamu berzina, tidak, janganlah kamu melakukan durhaka kepada orang tua, tapi disebutkan langsung dosa yang paling besar, yaitu berlaku kezaliman, di antaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, berlaku kesyirikan. Yang seharusnya kita telah diberikan usia, diberikan badan, diberikan berbagai macam fasilitas, nikmat, makanan, istri, anak-anak, pekerjaan, waktu luang, kesehatan. Harusnya kita bersyukur kepada Rabbul Alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, alih-alih bersyukur kepada Allah malahan menyembah sesama makhluknya yang hina dina. Wal iyadu billah. Para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian kezaliman yang kedua adalah zulmul abdi li nafsihi, wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Kezaliman seorang hamba terhadap dirinya ini bertingkat-tingkat, mulai dari dosa kecil, dosa besar, dosa kesyirikan. Barang siapa yang melampaui batasan Allah, perintah Allah, dia telah melakukan kezaliman terhadap dirinya. Dan yang ketiga adalah kezaliman kepada sesama manusia, tetangga kita, teman-teman kita. Dan ini merupakan pencuri apa? Perampok kebaikan kita. Selain kita sibuk mengumpulkan amal soleh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tak kalah pentingnya adalah hifdzul a'mal, menjaga kualitas dan kuantitas amal soleh tersebut jangan sampai hilang. Karena pada hari kiamat, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ada yang pada hari kiamat datang dengan segunung pahala solatnya, segunung dengan pahala puasanya, segunung pahala ibadah, ya, infak sedekahnya, tapi menjadi haba'an mansura, menjadi debu yang berterbangan. Mengapa? Setelah dia tidak ikhlas karena Allah, tidak mutabah kepada Rasulullah. Di antara sebabnya adalah banyaknya hutang-hutang dosa kezaliman. Di dunia ini dia bergibah, ya, menceritakan kejelekan tetangganya, orang lain, memukul, menendang orang lain tanpa hak, bahkan sampai mungkin menumpahkan darah, membunuh orang lain tanpa hak. Maka pada hari kiamat akan terjadi kisos. Ya. Tidak ada alat tukar pada hari kiamat itu selain amalan. Tidak ada yang namanya rupiah, tidak ada yang namanya dolar. Yang ada adalah amalan ditukar dengan amalan. Maka orang-orang yang pernah kita zalimi atau pernah kita ambil barangnya, hartanya, dan belum kita halalkan di dunia ini, maka akan dibayar pada hari kiamat dengan apa? Dengan amal soleh. Fulan yang pernah kita zalimi, kehormatannya dibayar dengan amal soleh kita. Pernah kita pukul, tendang,
ya, dan kita belum meminta maaf, belum kita halalkan, dibayar dengan amal soleh. Harta yang pernah kita ambil akan dibayar dengan amal soleh kita. Dan kalau habis amal soleh kita, maka keburukan-keburukan mereka yang menjadi objek-objek kezaliman kita akan dilemparkan kepada kita dosa-dosanya. Wal iyadu billah. Itulah, ya, pencuri-pencuri amal soleh dan kebaikan adalah kezaliman dengan sesama manusia. Maka mari kita saling memaafkan, ya, saling menghalalkan apa-apa yang pernah kita ambil dari orang lain. Kemudian yang terakhir adalah dzulmul abdil hayawan. Ini menunjukkan kemuliaannya agama Islam. Hewan pun tidak boleh kita zalimi. Seorang perempuan diazab oleh Allah dalam neraka gara-gara menyiksa seekor kucing. Dia suka kucing, ya, mengurung kucing, tapi tidak diberikan makan minum. Tidak diberikan juga kebebasan untuk lepas mencari makanannya sendiri. Akhirnya kucingnya mati dan dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Dan sebaliknya, seorang laki-laki pendosa mempunyai rasa kasihan terhadap seekor anjing yang kehausan. Dia tolong dengan memberikan, ya, beberapa teguk air minum. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan maghfirahnya untuk seorang pendosa tersebut. Ahibati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, maka mari kita manfaatkan usia kita ini sebaik-baiknya untuk melakukan berbagai macam amal soleh yang kaitannya dengan hak dengan Allah, hablum minallah, maupun dengan hak-hak dengan sesama manusia. Dan hindarilah sebuah dosa yang sangat berbahaya, yaitu kezaliman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan usia dan amal soleh, juga diberikan kekuatan untuk mengisi berbagai macam kebaikan pada hari-hari yang mulia ini, sampai kita bertemu pada bulan suci Ramadan insyaallah. Yang benarnya Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.